Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu. Terima kasih. Bab 375, Tahu Lembut. Setengah jam kemudian, kelompok 3 orang Huang Xiaolong tiba di kota Buddha terberkati. Beberapa tahun sebelumnya, Huang Xiaolong datang ke Kekaisaran Buddha terberkati untuk mencari Gunung Sumi yang saleh, tetapi dia tidak mempunyai kesempatan untuk melihat kota Kekaisaran Buddha terberkati. Begitu melangkah ke kota Buddha terberkati, Huang Xiaolong langsung merasakan energi Buddhisme yang kuat di udara. Energi Buddhisme ini tidak berasal dari orang-orang, tetapi terbentuk secara alami oleh akumulasi energi Buddhisme selama bertahun-tahun. Deretan toko berjejer di sepanjang jalan, tetapi hampir semuanya terkait dengan agama Buddha dalam satu atau lain cara, beberapa menjual patung Buddha, beberapa barang yang berhubungan dengan agama Buddha, dan yang lainnya keterampilan bertarung berdasarkan energi agama Buddha. Tentu saja keterampilan bertarung tersebut adalah keterampilan tingkat rendah yang umum. Tingkatan keterampilan bertarung tidak dapat terlihat oleh Huang Xiaolong, namun karena rasa penasaran, dia masuk ke sebuah toko keterampilan acak bersama Zhao Su dan Zhang Fu, sambil membolak-balik beberapa buku panduan keterampilan bertarung. Saat itu hampir tengah hari setelah beberapa jam berjalan-jalan di kota. Ketika mereka berjalan melewati sebuah restoran besar bernama Buddhist House, mereka bertiga masuk ke dalam tempat itu. Huang Xiaolong telah mencicipi anggur bulan salju dari kerajaan Luotong, anggur sapiditi dari Kekaisaran Duanren, dan anggur origin dari kota matahari terbit, namun dia belum mencicipi anggur yang dibuat oleh umat Buddha. Aroma harum menggoda hidung mereka saat mereka masuk ke restoran. Aromanya berbeda dari anggur yang pernah dicium Huang Xiaolong sebelumnya, hanya berdasarkan aroma ini saja, orang sudah bisa yakin bahwa anggur yang dijual di rumah Buddha ini pasti enak. Karena dua boneka kuno besar tertinggal di belakang Huang Xiaolong, mereka segera menarik perhatian orang banyak ketika mereka muncul di dalam, bisikan dan tatapan penasaran tidak dapat dihindari. Walaupun kedua boneka itu menyatukan aura alam suci mereka, tinggi badan 4 meter dan fisik mereka yang kekar saja sudah cukup memberi tekanan pada pelanggan lain di dalamnya. Apakah mereka bismen dari benua 10 arah? Seseorang menatap dua siluet besar di belakang Huang Xiaolong, agak kagum. Tidak, bismen memiliki beberapa kesamaan dengan ras binatang iblis, jelas kedua orang ini bukanlah bismen. Orang di meja yang sama seperti yang dia nyatakan. Sulit untuk membayangkan ada seseorang setinggi itu di dunia ini. Seorang pelanggan terkejut. Huang Xiaolong hanya tersenyum dan menepis komentar-komentar itu, lalu ia, Zhao Su, dan Zhang Fu menemukan meja di dekat jendela dan duduk. Dua boneka raksasa berdiri di belakang Huang Xiaolong. Beberapa saat kemudian, pelayan restoran menghampiri meja Huang Xiaolong, apa yang ingin tuan-tuan pesan? Huang Xiaolong berkata, di atas meja ini ada hidangan-hidangan terbaik milikmu, pertama-tama bawakan 3 kendi anggur terbaik restoranmu. Bawa 3 kendi dulu. Pelayan itu tercengang. Huang Xiaolong tidak berkata apa-apa lagi melihat reaksi pelayan itu, meletakkan cincin spasial yang terbuka di atas meja tanpa berkata apa-apa lagi. Di dalam cincin itu, koin-koin emas menumpuk setinggi gunung, hampir menyilaukan pelayan itu dengan kilauannya. Huang Xiaolong menghadapi situasi yang sama terlalu sering. Benar saja, begitu pelayan itu melihat gunung-gunung emas yang berkilauan di dalam cincin spasial, kakinya gemetar seolah-olah dia hampir kencing di celana. Tanpa basa-basi lagi, pelayan itu minta diri dan bergegas pergi untuk membawakan pesanan Huang Xiaolong. Tidak butuh waktu lama bagi pelayan itu untuk kembali dengan nampan penuh hidangan terbaik mereka dan 3 kendi anggur terbaik mereka. Anggur ini mengikuti nama restorannya dan disebut Buddhist House. Huang Xiaolong membuka segelnya, lalu memukul-mukul mangkuk anggur bersama Zhao Su dan Zhang Fu. Sambil meluncur turun, aroma asap anggur yang pekat menggoda selera mereka, pedas namun lembut, membawa sisa rasa yang tenang dan tenteram yang membuat orang-orang mendambakannya. Anggur ini tidak buruk. Huang Xiaolong memuji. Meskipun tidak sebanding dengan origin wine dari Rising Sun City, itu tetap merupakan anggur yang baik. Zhao Su dan Zhang Fu menganggukkan kepala tanda setuju, ketiganya mengobrol sambil minum. Pada suatu saat, seorang pria berperut buncit masuk, dengan 4 penjaga mengikutinya dari belakang. Yang menggelitik hati Huang Xiaolong adalah ciri-ciri pria berperut buncit ini, mata kecil seperti manik-manik, hidung besar, mulut lebar, dan alis tipis yang menyerupai alis wanita. Belum lagi perut buncitnya yang besar itu mungkin bisa menampung tong air besar. Setelah memasuki tempat itu, pria berperut buncit itu memilih meja dan duduk. Namun, matanya yang bulat dengan cepat mengamati sekeliling dan ketika dia melihat dua boneka raksasa di belakang Huang Xiaolong, sepasang mata bulat kecil itu berbinar saat dia melihat harta karun yang besar. Pria gemuk itu berdiri dan berjalan menuju meja Huang Xiaolong. Huang Xiaolong memperhatikan lelaki gemuk itu berjalan ke arahnya dengan mata sipit menatap tajam ke arah dua boneka raksasa di belakangnya dan merasa bingung, apakah lelaki gemuk ini mengenali boneka-boneka di belakangnya.
Boneka-boneka raksasa dari pagoda harta karun linglong tersebut dimurnikan dari suku raksasa emas kuno, orang-orang yang memiliki penglihatan tajam untuk mengenalinya jumlahnya sedikit. Bahkan Zhao Su dan Zhang Su pun bingung dengan tindakan pria itu. Dalam beberapa langkah, si gendut itu sampai di depan Huang Xiaolong. Saudaraku, apakah mereka berdua pengawalmu? Tanyanya, jarinya menunjuk kedua boneka raksasa itu. Huang Xiaolong tercengang, lalu mengangguk, benar sekali. Dia tidak dapat memahami maksud pertanyaan ini. Si gendut tertawa, aku heran apakah saudara ini bersedia menjual kedua pengawal ini, aku ingin membelinya. Hal ini membuat Huang Xiaolong, Zhao Su, dan Zhang Fulinglong. Huang Xiaolong menatap mata kecil si gendut yang menyipit membentuk garis-garis halus sambil tersenyum, merasa geli, dia bertanya, apakah kamu yakin ingin membeli? Banyak pikiran yang terlintas di benak Huang Xiaolong saat dia melihat lelaki gemuk itu berjalan ke arahnya, tetapi dia tidak menyangka lelaki itu justru mengarahkan pandangannya pada boneka raksasanya. Benar sekali. Pria gendut itu terkekeh. Mengapa kau ingin membeli dua pengawalku ini? Tanya Huang Xiaolong. Ia benar-benar penasaran mengapa si gendut ini ingin membeli boneka raksasanya. Pihak lain hanyalah seorang Hautian Orde ke-8, oleh karena itu mustahil baginya untuk melihat bahwa dua boneka raksasa di belakangnya memiliki kekuatan ahli alam Saint Orde ke-10. Jika ia bisa melihatnya, ia tidak akan berani memiliki pikiran seperti itu. Pria gendut itu tersenyum, karena kedua pengawalmu ini terlihat sangat keren. Keren abis. Huang Xiaolong, Zhao Su, dan Zhang Fu tidak dapat menahan tawa mereka lagi. Namun, harus diakui, dua boneka raksasa setinggi 4 meter memang terlihat sangat keren berdiri di sana. Huang Xiaolong menggelengkan kepalanya sambil tertawa, kau tidak mampu membayar dua pengawal raksasaku ini. Apa yang dikatakan Huang Xiaolong adalah fakta. Seorang ahli Saint Realm, bahkan kekaisaran tidak mampu membelinya, apalagi Saint Realm Orde ke-10. Namun, si gendut itu sepertinya tidak mengerti maksud Huang Xiaolong. Suaranya yang nyaring berkata, 1 juta, bagaimana? 1 juta. Para pelanggan di sekitar menoleh, mata mereka terbelalak karena terkejut. 1 juta, bahkan di kota Kekaisaran Buddha terberkati, Kekaisaran Buddha terberkati, itu adalah jumlah yang besar. Melihat reaksi orang di sekitarnya, si gendut memperlihatkan ekspresi puas diri. Huang Xiaolong menggelengkan kepalanya. Melihat reaksi Huang Xiaolong, lelaki gemuk itu tertegun, lalu menambahkan, maksudku adalah 1 juta untuk 1, 2 juta untuk 2 juta. Huang Xiaolong masih menggelengkan kepalanya tanda menolak, kalau saja si gendut ini tidak punya niat jahat, dia pasti sudah mengusirnya sejak awal. Melihat Huang Xiaolong masih menolaknya, kekecewaan melintas di matanya, tepat saat si gendut hendak berbalik dan kembali ke mejanya, sebuah suara terdengar entah dari mana, menjadi tinggi tidak berarti apa-apa, siapa tahu, mungkin penjaga ini hanya bagus di permukaan, tetapi tidak memiliki kekuatan. Membawa keluar penjaga seperti ini, seseorang hanya bisa berpura-pura tenang untuk waktu yang singkat, jika pertarungan nyata terjadi, mungkin mereka hanyalah tahu lunak dan mati dalam satu serangan. Suara itu penuh dengan sarkasme. Tidak diragukan lagi, tahu lunak yang dimaksud adalah dua boneka raksasa Huang Xiaolong. Huang Xiaolong dan yang lainnya menoleh, orang yang bicara adalah seorang pria muda berpakaian jubah brokat mewah, rambutnya berminyak, dan wajahnya putih pucat. Dia adalah tuan muda tertua dari keluarga Chen, Chen Luoguang. Seseorang berseru. Mendengar hal ini, wajah sebagian besar pelanggan menegang, jelas saja tuan muda sulung keluarga Chen ini mempunyai reputasi yang cukup baik di kota Buddha terberkati.